سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن قاسم محمد الغزي في كتابه رحمه الله ونفعنا الله به وبعلمه وبعلم سائر السنة في الدهن في كتاب فتح الغريب المجيب إلى قوله فصل في أحكام الرضاع إلى قوله والشرط الثاني أن ترضعه أي المرضعات 5 رضعات متفرقات وصلة وضبطهن بالعرف فما قضى بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلو قطع الرضيع الارتضاع بعد كل من ال5 إعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع ويصير زوجها أي المرضعة أبا له أي الرضيع ويحرم على المرضع بفتح الضاد التزويج إليها أي المرضعة وإلى كل من ناسبها أي انتسب إليها بنسب أو رضاع ويحرم عليها أي المرضعة التزويج إلى المرضع وولده وإن سفل ومن انتسب إليهم وإن على دون من كان في درجته أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه أو أعلى أي ودون من كان أعلى طبقة منه أي الرضيع كعمامه قد تقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا فارجع إليه فصل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdin qalbi. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wasyartu tsani, syarat yang kedua daripada syaratnya radha' adalah anturdi'ahu, menyusui. Siapa yang menyusui ay al-murdi'ah, perempuan yang menyusui tadi itu si bayi. Anturdi'ahu, menyusui bayi. Siapa yang menyusui bayi? Al-murdi'at ay al-murdi'ah, perempuan yang menyusui. 5 radha'atin, 5 kali susuan, mutafarriqat, terpisah. Jadi menyusuinya harus berapa? 5 kali, sesuai dengan dalil-dalil yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada dulu itu pernah hukumnya harus berapa? Harus 10. Kemudian dinasakh jadi pernah ada di dalam Al-Qur'an asyru radha'atin, tapi itu sudah mansukh tilawatan wa hukman, hukumnya mansukh, ayatnya juga mansukh, dihapus, dinasakh dengan hadis tentang 5 kali susuan. Jadi harus 5 kali susuan yang terpisah, mutafarriqat terpisah, 5 kalinya itu terpisah. 5 radha'atin, 5 susuan mutafarriqatin yang terpisah, wasilatan, yang mana 5 susuan tadi itu wasilatan sampai jaufar radhi', kepada jaufnya radhi', harus nyampe pada lambungnya, harus nyampe pada otaknya. Jauf kemarin kan ada 2, bisa otak, bisa lambung. Jadi kalau memang dimasukkan ke otak ya sampai pada otaknya, kalau memang dimasukkan ke lambung ya sampai pada lambungnya. Walaupun langsung muntah,
walaupun langsung muntah, tetap itu jatuh satu. Misalnya sekali minum masuk ke lambung terus muntah, itu tetap dianggap berapa? Satu. Paham ya? Tetap dianggap satu. Tidak harus kenyang. Walaupun cuma seteguk. Bagaimana masuknya tadi itu bisa dengan ijar, ya ijar itu memasukkan lewat mulut, bisa dengan isaat memasukkan lewat hidung atau telinga, bisa dengan hugna itu memasukkan lewat kemaluan. Tapi yang hugna ini dhaif, yang utama tidak bisa. Ya. Yang hugna dhaif, yang utama tidak bisa dengan hugna. Waqila bisa, dhaif. Yang bisa adalah dengan ijar atau is'at, la hugna. Jelas ya? Bi ijarin atau is'atin la hugnatin. Kalau itu pakai botol jelas. Masuknya jelas. Botol penuh tiba-tiba habis. Kemana susunya? Ya diminum ke perutnya, kan begitu ya? Paham? Tapi kalau netek langsung ke tetek ibunya, bagaimana tahu kalau itu masuk ke perutnya? Nah, diketahui dengan gerakan si bayi menyedot dan gerakan apa? Tenggorokannya menelan. Jelas? Dan dengan mengetahui bahwa perempuan yang menyusui memang memiliki ASI. Kalau perempuan tidak memiliki ASI, kemudian kalau katanya orang Jawa itu istilahnya apa? Istilahnya ngempeng. Ya, ngerti ngempeng? Ya, cuma ditaruh saja, sama bayinya disedot, tidak ada yang keluar. Memang tidak ada isinya. Kan begitu ya? Maka bagaimana? Maka itu ya tidak ada hukum rodok, tidak ada hukum rodok. Jadi kelihatan kalau bayinya itu gerakannya menyedot, lehernya menelan, ada gerakan-gerakan. Kemudian si perempuan memang diketahui memiliki ASI, maka itu dianggap sudah apa? Sudah rodok, dianggap sudah satu kali itu. Jadi yang penting wasilatan jawafatiflin, jafar radhi', nyampe ke perutnya. Caranya diketahui dengan tadi itu. Mafhum? Wa dhabtuhunna, dan dhabitnya hunna, apa itu hunna? Khamsah atau mutafariqat. Dhabitnya khamsah itu bagaimana? Kita ngitungnya 5 itu bagaimana? 5, apakah begini? Kelek-kelek 1, kelek-kelek 2, kelek-kelek 3, gitu? Hah? Gimana? Ngitung 5 itu bagaimana? Wa dhabtuhunna bil 'uruf. Cara menentukannya adalah dengan uruf. Ya. Fama qudiya bi kauni rad'atan aw rad'atin u'tubira. Kalau uruf menyatakan bahwa itu adalah satu kali atau beberapa kali, maka dianggap sesuai dengan uruf. Bagaimana uruf itu memahaminya? Jelas ya? Bagaimana orang itu memahami itu adalah satu kali atau 2 kali, ya sesuai dengan urufnya orang-orang. Wadih. Wa illa, kalau uruf tidak menyatakan seperti itu, fala. Nah, uruf tadi itu dicontohkan oleh para ulama. Bukan tidak ada contohnya, ada contohnya. Para ulama mencontohkan uruf. Contohnya seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. Contohnya falau qata'ar radhi'.
Kalau memutus itu radhi' al-irtidha'a, menyusu, baina kullin, di antara setiap minal khamsi daripada 5 tadi itu, i'radan, karena menolak, karena tidak mau, anits sadi, daripada teteknya, ta'addad al-irtidha', dianggap berbilang. Dianggap apa? Berbilang. Maksudnya bagaimana ini? Jadi entah dia itu enek atau bagaimana, ya. Enak-enak menyusu, nyusu, tiba-tiba dilepas. Bukan karena tersedak, bukan. Bukan karena tersedak, bukan karena apa, tiba-tiba dilepas. Bukan karena main-main, bukan karena main-main. Bukan karena datang Saifuddin kemudian dikudang, bukan. Jelas ya? Tapi memang tiba-tiba dilepas. Maka bagaimana? Maka itu hukumnya kalau dia langsung balik nyusu lagi walaupun waktunya pendek, ya. Nyusu dilepas. Habis itu langsung balik lagi, itu dianggap berapa? 2. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Jelas ya? Kalau melepasnya itu karena memang dia melepas sendiri karena tidak mau, kemudian mau, maka itu dianggap yang kedua. Jelas? Tapi kalau karena main-main, anak-anak nyusu, tiba-tiba datang Saifuddin, "Lo anakku," terus tertawa, terus nyusu lagi, itu dianggap 1. Masih 1. Lo kan dilepas, iya, tapi ngelepasnya itu karena ada yang ngudang, ya, ada yang paham ya? Jelas? Atau karena main-main kancing ibunya, atau main-main apa? Itu kalau karena main-main atau karena ada yang ngajak dia bicara atau apa, maka dilepas dan kembali lagi dihitung berapa? Dihitung berapa? 1, kecuali kalau kembalinya lama. Enak-enak nyusu, bapaknya datang, sini, dikudang sama bapaknya, diajak main-main. Setelah lama baru dikembalikan ke ibunya, nyusu lagi, baru dihitung berapa? 2. Wadah, dihitung berapa? 2, kalau lama. Tapi kalau sebentar masih 1. Jelas ya? Jadi yang sebentar dihitung 2 itu hanya kalau melepasnya itu adalah i'radhan. Kalau melepasnya i'radhan itu baru dihitung 2 walaupun sebentar. Kalau bukan i'radhan maka tidak, harus lama baru dihitung 2. Kalau masih sebentar dihitung 1. Jelas? Wadah? Begitu pula kalau bukan si bayi yang melepas, tapi siapa? Siapa yang melepas? Ibunya. Ibunya melepas nyusu. Tiba-tiba ada telepon, ditaruh bayinya, ngambil HP, disusui lagi. Halo. Nah, ini gimana ini? Tadi kan sempat naruh sebentar ya, diambil lagi, itu dihitung 1. Jelas? Karena apa? Karena sebentar. Kalau ibunya yang melepas, kalau sebentar dihitung 1. Tapi kalau lama, paham? Enak nyusui, tiba-tiba dengar suara kompor, tiut, ya, masak air, suara kompor. Akhirnya dilepas ke dapur, dimatikan, bikin gahwa, diaduk, kelihatan kuahnya sudah mulai mendidih, kasih garam, kasih bumbu, lama sudah di dapur. Jelas ya? Kelihatan tempenya belum digoreng, goreng tempe, ya. Setelah lama baru menyusui lagi, maka ini baru dihitung berapa? 2. Jelas? Dihitung 2. Wadah. Jadi kalau dilepas oleh si ibu, jika apa? Jika karena pekerjaan yang ringan, yang sebentar, itu dihitung 1 tetap. Kalau lama baru dihitung 2. Kalau bayinya sendiri yang melepas, jika melepasnya karena i'radhan, maka dihitung 2 walaupun sebentar, langsung balik lagi. Tapi kalau bukan karena i'radhan, melainkan lillahwi,
karena main-main, ada yang membuat dia berpaling daripada menyusu. Maka jika sebentar masih 1, jika lama baru dihitung 2. Wadah. Itu yang dicontohkan di kitab-kitab mengenai al-uruf. Jadi tidak dihitung jumlah tegukan, juga tidak dihitung kenyang atau tidak. Faham? Misal, hanya 1 tegukan. Ya, ini susu ini ditaruh di gelas. Setelah itu ditaruh. Sampai lama baru minum lagi. Maka dihitung berapa? 2. Walaupun yang tadi cuma 1 teguk. Paham? Jelas ya? Jadi tidak ada bedanya. 1 teguk, 2 teguk, 4 teguk, 5 teguk, 10 teguk. Kalau masih nempel terus dihitung 1. 1 teguk langsung dilepas. Ya. Setelah lama baru diminum lagi. Maka itu apa? Dihitung 2. Wadah. Jelas ya? Kalau pindah dari 1 tetek ke tetek yang lain, biasanya kalau bayinya laki-laki ini seperti antum ini dulu, waktu antum masih bayi, biasanya apa? Menyusuinya tidak cukup 1, mintanya 2. Ya, ente kayak gitu dulu. Sudah selesai, masih gini-gini terus, taruh sini, masih makan. Paham? Makanya ibunya itu maunya puasa Ramadan, sudah sahur kenyang, paham ya? Baru habis sholat subuh anaknya nangis, langsung nyusu, dua-duanya dihabiskan, langsung apa? Langsung apa? Lapar lagi, karena nutrisinya diambil sama anaknya, lapar lagi. Kalau dilanjutkan puasa langsung lemes. Siang-siang ketika anaknya nangis lagi, nyedot, tidak ada yang keluar sudah. Kalaupun keluarnya bening. Keluarnya apa? Bening, tidak ada putih-putihnya. Ya, tidak bergizi sama sekali. Jelas ya? Gara-gara anaknya minumnya banyak. Ya. Itu sudah problemanya perempuan menyusui seperti itu. Paham ya? Kepingin puasa Ramadan tapi ya susah. Taib wa yasiru zaujuha, maka menjadi itu zaujuha, suaminya siapa? Ay al-murtadhi'ah. Kok murtadhi'ah sih? Murdi'ah seharusnya ini ya. Di situ murdi'ah. Hah? Oh, ini keliru. Murdi'ah, kalau murtadhi itu siapa? Bayinya. Ya. Murdi'ah. Ai al-murdi'ah aban lahu, menjadi bapaknya siapa? Ai ar-radhi'. Radhi' atau murtadhi'. Jadi begini. Kalimat suami itu adalah bapak, itu tidak laisa ala itlaqihi. Laisa ala itlaqihi. Faham ya? Suami menjadi bapak itu tidak harus. Ngerti ya? Khalas. Suami menjadi bapak itu tidak harus. Faham ya? Laisa ala itlaqihi. Lah terus bagaimana kalimat yang benar? Kalimat yang benar itu adalah sahibul laban. Sahibul laban, pemilik daripada ASI. Jadi ASI itu ada pemiliknya, ada sahibul laban. Mafhum? Seorang perempuan menikah 5 kali, belum tentu mereka sahibul laban. Kadang-kadang sahibul labannya adalah suami pertama yang sudah meninggal atau yang sudah cerai. Suami ketiga, keempat, ke-10 bukan sahibul laban. Apa itu sahibul laban? Simpelnya begini, simpelnya. Sahibul laban itu adalah bapaknya siapa?
Bapaknya siapa? Lek bapaknya bayi ya udah apa? Sohibul laban itu bapaknya si anak. Loh, kok muter mana? Bukan anak yang disusui, bukan. Anak lain. Jadi begini. Kemarin mungkin sudah saya sampaikan bahwa ada kaidah mengatakan al-laban taba'lil walad. Entah antum mendengar atau melupakan, wallahu alam. Kemarin saya sudah sampaikan al-laban taba'lil walad. Laban itu ikut apa? Ikut anak. Nah, bapaknya si anak itulah disebut sohibul laban. Jelas? Makanya dikatakan Rasulullah SAW menyusu kepada Sayyidah Ali. Di situ dikatakan bila bani waladihi dhamrah. Ada kalimat bila bani waladihi dhamrah, dengan Laban anaknya yang bernama Dhamrah. Artinya apa? Laban yang keluar setelah melahirkan Dhamrah. Faham? Jelas? Laban yang keluar karena melahirkan waladiha, maksud saya. Ya, antum salah dengar. Ya. Bila bani waladiha Dhamrah. Jelas ya? Laban yang keluar karena anaknya yang bernama siapa? Dhamrah. Maka bapaknya Dhamrah disebut sohibul laban. Apakah bapaknya Dhamrah itu adalah bapaknya kakaknya? Ya belum tentu. Kebetulan dalam kisah Sayyidah Halimah, iya. Tapi apakah selalu begitu? Tidak. Ada seorang perempuan punya anak 5, bapaknya masing-masing, kan begitu ya? Hah? Zuwat ambek Rizki punya anak 1 Firok. Zuwat ambek Haidar punya anak 1 Firok. Kan bisa begitu ya? Kok Zuwat ambek Iki Firok. Masing-masing urun 1 anak. Jadi setiap anak bapaknya beda. Jadi kalau dia menyusui banyak bayi, tinggal ditanya, ini labannya siapa? Ya, susunya siapa? Coba inti pindah, Husin, kan pindah sini, Husin. Antum, Alhamid, Ahmad, pindah sini. Ente pindah situ. Mulai mang usrek ya. Taklim tidak tenang belas. Jangan cuma mudarisnya yang disuting, santrinya syutingin pisan biar tahu Habib Muhdhar kalau ada santri yang guyon itu ya. Jelas ya? Wadah. Jadi masing-masing bapaknya beda-beda. Oleh karena itu kalau dia menyusui, maka bapak sepersusuannya juga beda, tergantung labannya siapa. Paham? Kalau laban daripada anak pertama ya berarti bapaknya anak pertama. Jelas? Itu namanya sohibul laban. Sohibul laban ini bapaknya si anak. Anak yang mana? Anak yang menyebabkan keluarnya laban. Karena kalau tanpa anak tidak keluar ASI. Perempuan menikah 30 tahun menikah, tidak punya anak sama sekali, tidak akan punya ASI. Menikah 30 tahun, tidak punya anak, tidak mungkin punya ASI. Jelas? 30 tahun menikah, tidak punya ASI. Kenapa? Karena tidak punya anak. Disuntik, pakai apa namanya? Ada suntik peningkat hormon. Ada suntik yang meningkatkan hormon supaya bisa keluar ASI. Tidak ngefek. Suntik peningkat hormon itu hanya berlaku pada perempuan yang pernah apa? Pernah melahirkan. Perempuan yang pernah melahirkan kemudian sudah terputus ASI-nya. Jadi perempuan itu kalau sudah 3 hari tidak menyusui, susunya itu basi. Kalau diminumkan ke anak berbahaya. Kemudian semakin lama tidak menyusui, akhirnya berhenti. Tidak keluar ASI sama sekali. Jelas ya?
Kemudian kalau sudah berhenti, anaknya sudah besar-besar, sudah dimondok di Alam Haidar Tarim ya. Sudah mondok di Ribat Alam Haidar Tarim anaknya dan sudah bisa guyon misalnya ya. Kemudian ingin menyusui karena ada bayi yang dititipkan ke dia, maka bagaimana? Harus apa? Harus apa? Suntik hormon. Setelah suntik hormon bisa keluar ASI, bisa. Jelas ya? Tapi sudah pernah melahirkan, punya anak. Yang muskilah itu kalau tidak punya anak. Itu hukum adat, sunatullah seperti itu. Faham? Kalau ada perempuan belum pernah melahirkan punya ASI, ya bisa saja. Allah bisa menciptakan, jangankan perempuan, Saifuddin punya ASI bisa. Ya. Faham ya? Bukan ASI namanya, asa. Asai, ya. Air susu Saifuddin ya. Jelas ya? Itu hukum Allah, bisa. Semua bisa. Kan begitu ya? Tapi itu tidak lumrah. Hanya terjadi di saat-saat yang Allah tentukan ya. Pada manusia-manusia yang Allah kehendaki. Paham ya? Hanya terjadi pada manusia-manusia yang Allah kehendaki. Langit keluar susu pun bisa di zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Adni. Ya. Bin Abdullah Al-Aidrus, ya. Mafhum? Ya sama subil laban walad Abdullah dakhal Adan, kata beliau. Ketika beliau masuk Adan dihadang oleh para perwakilan daripada apa? Perwakilan daripada paguyuban para wali Aden ya. Mafhum? Jadi para wali Aden, para wali-wali Aden, paguyuban wali-wali Aden ini ngirim utusan. Ini kayaknya di sana ada wali baru masuk ini. Ya, mereka sudah mencium merasakan aura kewaliannya. Iki ono wali anyar teko iki. Waran. Aden sudah banyak wali, ya. Akhirnya datang ke sana bawa gelas penuh dengan air. Dihadang Abu Bakar Adni dihadang. Syuf ya rajul Aden malian. Aden ini sudah penuh. Air gelasnya seperti penuh air. Misal hadal kas. Malian misal hadal kas. Aina sataskun, aina bataskun. Kamu mau tinggal di mana? Sudah penuh Aden. Sakai wali ini gak butuh wali. Maka beliau ngambil batang pohon, ditaruh di sini. Ana ba'askun huna. Ya. Ana mau tinggal di sini. Artinya apa? Di atasnya kalian semua. Ana di atasnya kalian semua. Kaget. Akhirnya buktikan omongannya ente. Beliau masuk Aden, ya sama subil laban walad Abdullah dakhal Aden, hujan susu. Paham ya? Hujan susu. Dan itu ada yang banyak yang naruh di wadah-wadah. Itu ada yang masih tersisa. Ada beberapa tempat itu tersisa. Katanya di India masih ada satu yang dibawa ke India sampai sekarang masih ada. Tidak berubah sama sekali. Sampai sekarang tidak berubah. Yang di Aden ada tersisa tapi dihancurkan oleh Wahabi. Dia dibilang apa? Syirik, bid'ah dan sebagainya. Jelas. Jadi kalau hukum Allah semuanya bisa. Ya, laki-laki bisa, tapi hukum adat tidak bisa. Harus punya anak baru bisa. Itu namanya sunnatullah. Sunnatullah seperti itu. Jelas ya? Jadi paham ya? Sahibul Laban ini bahasa fikihnya siapa? Sahibul Laban itu man
nusiba ilaihi waladun nazala bisababihil laban atau nazala labanu bisababihi. Man nusiba ilaihi waladun nazala labanu bisababihi. Man orang yang nusibah dinisbatkan, dinasabkan ilaihi kepadanya itu man waladun anak. Orang yang dinasabkan kepadanya waladun seorang anak, nazala labanu keluar itu laban bisa babihi dengan sebabnya siapa? Sebabnya itu walad. Nazala labanu bisa babihi. Turun itu anak dengan sebabnya siapa? Walad. Ya. Man nusiba ilaihi waladun nazala labanu bisababihi. Nah, itu namanya sahibul laban. Jelas ya? Tidak harus suami. Karena apa? Bisa saja itu sudah cerai. Kan begitu ya? Dia kawin lagi dan menyusui setelah punya suami baru. Mafhum? Bisa saja watik bisyubhah. Paham? Kalau misalnya menikah sama Joko punya anak Joni. Ngerti ya? Menikah sama Joko punya anak mati Joko, zuat lagi sama Jono. Ketika menikah sama Jono, tidak punya anak, menyusui anaknya orang lain. Bapak susonnya siapa? Joko, bukan Jono, tapi Joko. Mafhum ya? Kapan bapak sahibul laban ini pindah? Nisbatnya laban ini bisa pindah kapan? Kalau suami kedua bisa menghamili. Kalau suami kedua bisa menghamili baru pindah. Kalau tidak bisa menghamili tidak bisa pindah. Paham? Jelas ya? Loh, ada orang kan tidak berhasil ya. Sampai bertahun-tahun tidak punya anak. Ada apa enggak? Pernah di Inat itu saya dibilangi 25 tahun baru punya anak. Subhanallah. 25 tahun. Sabar mereka. Biasanya orang-orang itu kalau tidak punya anak firok. Ini sabar. Tunggu. Sampai 25 tahun baru punya anak. Tidak pakai dokter, nggak pakai apa, wis. Sabar itu sudah. Ya. Akhirnya punya anak. Subhanallah. Jelas ya? Wa yahrumu 'alal murdi'. Wa yasiru zaujuha. Siapa zaujuha ini? Sahibul laban maksudnya, abahu bapaknya. Wa yahrumu 'ala radhi' haram atas siapa? 'Alal murdi'. Murda' bi fathid dad, murda'. Murda' itu berarti siapa sih? Bayi ya. At-tazwiju ilaiha, menikahi siapa? Murdi'ah. Bayi. Fadhal. Bayinya haram menikahi siapa? Murdi'ah. Karena siapa? Karena jadi ibunya, kan begitu ya? Kenapa kok jadi ibunya? Kenapa kok jadi ibunya? Kenapa kok jadi ibunya? Karena orang lain itu. Ini kisahnya bukan disusui sama ibunya, tapi disusui sama orang lain. Kenapa kok jadi ibunya? Hah? Kenapa kok jadi ibunya? Hah? Karena Laban itu, li'anna Laban juz'un minal Laban itu adalah bagian daripada ibu. Dari mana? Dari apa tercipta Laban? Tercipta Laban dari apa? Dari darah. Dari darahnya ibu terciptalah Laban. Ada prosesnya. Nah, Laban itu diminum sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Si bayi. Ketika diminum sama si bayi, maka menjadi nutrisi darah dagingnya si bayi. Faham? Menjadi darah dagingnya si bayi. Oleh karena itu si bayi ini haram menikah dengan si ibu. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya darah dagingnya tumbuh dari air susunya ibu tadi itu. Wadah? Jelas? Faham ya? Karena termasuk
sesuatu yang dimakan ini, antum makan apa? Makan nasi, ya. Kemudian dicerna oleh perut, diserap oleh usus, itu langsung jadi darah. Jadi darah. Ngerti ya? Mengalir ke seluruh tubuh, bisa berkembang. Dipompa oleh ginjal, dibersihkan kreatinnya dijadikan kencing. Ya, yang bagus-bagus Nah, makanya orang kalau kebanyakan makan gorengan, suka gorengan nggak antum? Suka gorengan. Terutama kalau minyaknya sudah minyak jelantah, minyak sudah jelek, bukan minyak baru, bukan minyak yang bagus. Ya, itu darahnya penuh dengan minyak, itu bisa menjadi penyumbatan. Lama-lama menggumpal penyumbatan, ya kena jantung koroner akhirnya. Kalau sudah penyumbatan jantungnya tidak bisa bergerak, jantung ini mompa, menyebarkan. Tadi saya bilang yang mompa ginjal, bukan, yang mompa jantung, menyebarkan seluruh tubuh, ginjal sebagai penyaring, penfilter. Jelas ya? Nah, jadi seperti itu. Makanya ketika Rasulullah SAW cantuk, ya, Rasulullah SAW cantuk. Sahabat ini disuruh, kalau nggak salah sahabat perempuan, disuruh membuang apa? Ada beberapa riwayat, ada perempuan, ada laki-laki. Disuruh membuang apa? Membuang darahnya. Buang darahnya. Sahabat tadi itu hanya pergi sebentar, kemudian sudah ya Rasulullah. Ajib. Dibuang kemana sama ente? Kok sebentar? Ke perut anak ya Rasulullah. Faham? Jadi sama dia, iki getine Rasulullah, timbang tak buang tak lekai, klek-klek. Ya, dadine jamu ya. Ke perut anak ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Idzan. Ya. Idzan la tadkhulun nar. Kalau begitu kamu tidak akan masuk neraka. Kenapa? Karena darahmu sudah bersatu dengan darahku. Karena darahnya Rasulullah ketika masuk diserap menjadi darahnya dia. Enggak mungkin masuk neraka sudah. Ya. Nyampur sampai ketine Rasulullah enggak bisa masuk neraka. Faham ya? Wadih. Wa yahrumu al-murda' tazwij ilaiha wa ila kulli man nasabaha, dan kepada setiap orang yang bernisbat kepada si murdi'ah. Semua anak-anaknya murdi'ah mahram semua sudah. Anaknya murdi'ah jadi saudara, cucunya murdi'ah jadi keponakan, ya, dan seterusnya. Wa yahrumu 'alaiha intasaba ilaiha binasabin aw radha', dengan nasab atau dengan radha'. Semua orang yang bernasab kepada murdi'ah dengan nasab atau radha'. Wa yahrumu 'alaiha, dan haram atas murdi'ah al-tazwij, menikah ilal murdi' kepada si murda', atau ilal murda' kepada si murda' wa waladi, dan anaknya. Wa insafal, sampai ke bawah. Kenapa? Murda' tadi itu sudah bercampur darahnya dengan darahnya murdi'ah sampai ke bawah. Wa man intasaba ilaihi, dan orang yang bernisbat kepadanya, wa in ala, sampai ke atas. Duna man kana fi darajatihi, bukan orang yang sederajat dengannya. Kalau sederajat tidak, ya. Ka ikhwatihi, seperti saudaranya, alladzina lam yurdi'u ma'ahu, yang tidak rodok bersama dia. Kalau yang saudaranya dia tidak jadi mahram. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya tidak ada darahnya siapa? Murdi'ah. Yang di tubuhnya ada darahnya murdi'ah siapa? Murda' atau rodi, kan begitu ya? Saudaranya? Ya enggak. Jelas ya? Saudaranya tidak. Wadah. Antum punya saudara, antum punya kakak. Antum dulu pernah nyusu kepada misalnya Mbok Ma, ya, atau Mbok Da, ya. Saudaranya antum tidak. Saudaranya antum tidak mahram. Karena apa? Di tubuhnya tidak ada darahnya Mbok Da tadi itu. Jelas?
au a'la, atau yang lebih tinggi daripada tadi kan yang sederajat seperti saudara, lebih tinggi juga tidak. Siapa ya? Bapaknya berarti ya. Bapaknya tidak mahram dengan murdiah, jelas lah. Kalau bapaknya dia mahram dengan murdiah, parah, susah nanti. Paham? Bencana. Kalau bapaknya si bayi bisa mahram dengan murdiah menjadi bencana, apa bencananya? Apa bencananya? Bencananya apa? Hah? Lu gak masalah khalwat kalau mahram kan? Kalau mahram kan gak masalah khalwat, tapi bukan bencana khalwat. Apa bencananya? Bencananya bapak ibunya bakal mahram. Akhirnya gak bisa berlanjut pernikahannya. Faham? Gak nyambung. Dia kan anak bapaknya. Dia menyusu kepada ibunya. Kalau bapaknya bisa mahram kepada yang menyusui, berarti bapak ibunya bakal apa? Bakal mahram. Betul apa enggak? Lah ya apa terus? Mafhum? Jadi ya enggak mungkin mahram. Karena apa alasannya enggak mungkin mahram? Karena tidak ada darah tadi itu. Semua yang tidak ada hubungan darah tadi itu enggak mungkin bisa mahram. Yang bisa mahram adalah yang, jadi begini, saya menyusu kepada seorang perempuan, saya meminum asinya, loh, asinya tadi itu saya serap menjadi darah saya, kan begitu ya? Apakah saudara saya juga dapat? Enggak. Apa saya dapat? Enggak. Siapa yang dapat darah ini? Mengalir ke anak saya nanti, dan ke anaknya lagi terus sampai ke bawah. Paham? Makanya yang mahram hanya si Rodhi dan anak cucunya. Wadah? Jelas ya? Cuma saya komentari, kalau yang bapaknya menjadi mahram juga ini berat. Ya, bahaya. Kenapa? Karena nanti bapak ibunya bakal apa? Bakal mahram nanti, kan begitu. Enggak mungkin. Enggak, karena orang itu salah paham, dikira mahram itu wis kabeh dadi mahram. Ya, sing nyusu anaknya 5, yang nyusu kepada tetangganya itu hanya budi, semuanya dianggap mahram. Enggak. Bahkan dia menjadi sendiri seakan-akan mahram. Enggak. Jelas ya? Nah, kalau jadi mahram lah, akhirnya mahram sama istrinya lah, firaq akhirnya. Ka'amamihi, seperti paman-pamannya. Wa taqaddama fi fasl muharramatin nikah, dan sudah berlalu dalam muharramatun nikah, ma yahrumu bin nasab, segala yang haram karena sebab nasab, wa radha', dan radha' mufassalan terperinci, farji ilaihi, kembalilah kepadanya. Jadi intinya begini, intinya simpelnya.